Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesan dari jodoh di masa depan. Jadi ini adalah pesan dari jodoh kamu yang mungkin sekarang belum ketemu, tapi ini dia pingin ngasih pesan spesial buat kamu sebelum nanti kamu dan dia akan bertemu. Pesannya apa? Kita akan lihat bareng-bareng. Di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Kamu bisa pilih 1, 2, atau bahkan semuanya. Ikutin aja angka yang paling didengungkan oleh intuisi dan hati kamu. Dan ya, mana yang paling menarik bagi kamu? Apakah file pertama, file kedua, atau file ketiga? Kamu bisa bayangkan dia membawakan surat buat kamu. Nah, kira-kira dengan amplop seperti apa yang akan dia berikan ke kamu? Bisa 1, 2, atau 3. Dan ya, kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Dan kalau kamu sudah menentukan mana pilihanmu, kita akan langsung ketemu di file pilihan kamu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih file pertama atau gambar pertama, kita akan sama-sama lihat ya apa pesan dari jodohmu di masa depan. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa tidak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private, kamu bisa ikut aja personal reading bareng aku di nomor WA di sini ya. Dan kita akan masuk ke readingnya dulu untuk file pertama ini. Ada Page of Cups, ada Ten of Wands, ada Three of Pentacles, dan The Hermit. Pesannya buat kamu adalah, hai kamu jodohku, maaf ya sekarang kita belum bisa ketemu, tapi aku yakin sekarang kamu pasti lagi baik-baik aja. Walaupun mungkin yang kamu rasakan sekarang, hidup kamu terasa sangat berat, kamu ngerasa seperti diforsir atau didorong untuk segera menikah atau punya pasangan, tapi aku yakin kamu akan bisa melalui itu semua sampai nanti di waktu paling tepat di masa pertemuan kita. Dan di sini aku yakin kamu pasti bisa menjadi orang yang menyelesaikan segala masalah yang sedang kamu hadapi. Walaupun aku tahu kamu mungkin kadang menangis, kadang kamu kecewa mengenai hidup kamu mungkin kecewa dengan beberapa orang yang ada di sekelilingmu, tapi aku yakin kamu pasti akan baik-baik saja. Maaf sekali lagi aku belum bisa ada di samping kamu untuk membantu kamu, tapi aku yakin kamu tangguh, kamu kuat, kamu punya dedikasi yang tinggi, dan kamu bertanggung jawab pada hidupmu. Dan aku tahu kamu punya kelebihan itu, dan sangat mungkin nanti aku akan jatuh cinta ke kamu karena kamu seluar biasa itu. Dan aku yakin kamu sekarang menjadi orang yang selalu bahagia dengan hidup kamu. Walaupun seperti aku katakan tadi, mungkin kamu sedang pusing memikirkan hidup kamu dari ujian dan masalah yang datang, tapi aku yakin kamu juga pasti punya aspek-aspek yang sedang membahagiakan hidup kamu. Karena aku percaya kamu punya kemampuan untuk menjaga, merawat, mencintai, dan aku yakin kamu juga orang yang sangat bisa diandalkan. Aku yakin kamu adalah orang yang romantis, kamu adalah orang yang bisa diajak ngobrol, kamu juga bisa menjadi teman yang menyenangkan buat dicurhatin orang lain. Aku gak sabar menunggu pertemuan kita sehingga aku nanti bisa nyaman untuk cerita mengenai banyak hal di hidup kamu. Dan nanti ketika kita bertemu, kamu bisa cerita kok ke aku mengenai masalah apa aja yang pernah kamu lalui, hal-hal apa aja yang sekarang membuat kamu kuat, walaupun mungkin dulu pernah membuat kamu menangis. Itu pesannya dia ya. Lalu di sini dia juga ingin berpesan kepada kamu, yakinlah bahwa kita pasti ketemu. Walaupun sekarang belum bertemu, tapi berbahagialah dengan hidup kamu. Bertemulah dengan banyak orang, entah di sini di perkuliahan kamu, di pendidikan kamu, di pekerjaan atau bisnisnya kamu. Siapa tahu kita bisa bertemu melalui jalur pertemanan. Ya, dan di sini dia berharap bahwa kamu tetap bisa fokus pada apa yang sedang kamu lalui. Ya, dia ingin bilang bahwa aku percaya walaupun sekarang kamu menghadapi banyak hal masalah, tapi aku yakin kamu tetap akan bisa fokus di hal-hal yang sedang kamu perjuangkan mengenai pendidikan kamu, mungkin di sini pekerjaan, karir, bisnis yang sedang kamu bangun, dan tetaplah kamu di sini profesional dalam apa yang sedang kamu upayakan untuk menggapai cita-cita kamu. Dan ya, aku percaya kamu pasti bisa.
kata calon jodohmu kayak gitu. Dan di sini dia juga ingin bilang bahwa sekali lagi aku minta maaf, aku belum bisa hadir sekarang bersama dengan kamu untuk sama-sama membantu kamu menyelesaikan apa yang sekarang sedang menjadi masalah atau ujian yang kamu hadapi. Tapi aku yakin kamu pasti bisa memikirkan jalan keluar terbaik dari masalah yang sedang kamu hadapi ini, apapun itu. Mungkin sekarang kamu lagi patah hati, atau mungkin kamu sekarang lagi pusing memikirkan keuangan, pekerjaan, pendidikan kamu. Tapi yakinlah, aku yakin kamu bisa menjadi lentera di hidup kamu. Dan dia juga yakin kamu bisa memiliki pemikiran yang lebih dewasa setelah ini, yang lebih bijak, yang lebih bisa melihat bahwa masalah ini akan membawa kamu pada sebuah kedewasaan, pola pikir yang baru, sebuah sudut pandang yang lebih luas mengenai apa yang sedang kamu usahakan di hidup kamu. Dan di sini dia juga yakin bahwa kamu nanti akan hadir bersama dengan dia menjadi orang yang punya intuisi yang bagus. Kamu di sini akan menjadi orang yang romantis bersama dengan dia dan sebagainya. Itu pesannya dia buat kamu di sini ya. Jadi ya, kalau memang kamu lagi ada masalah, terutama teman-teman yang memilih pile pertama ini, padahal apapun dia yakin kamu bisa untuk menyelesaikan ini semua. Walaupun katakanlah mungkin dia belum hadir di hidup kamu untuk bisa membantu kamu saat ini, dan mungkin kedepannya kamu bisalah menceritakan, dulu sebelum aku ketemu kamu, aku mengalami kejadian ini gitu. Dan dia akan merasa bahwa dari segala proses yang sudah kamu hadapi ini, kamu menjadi orang yang jauh lebih bijak, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bisa mengerti nanti ketika ada masalah datang, kamu ngerti gimana cara terbaik mengatasinya. Dan dia juga sangat-sangat berharap di sini kamu tetap fokus pada tujuan kamu, walaupun lagi ada masalah mengenai apapun, tapi tetaplah fokus pada apa yang sedang kamu bangun, pendidikan, keuangan, karir, dan sebagainya gitu ya di sini. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada kisses, lalu ada kamera, ada photograph. Di sini dia juga ingin sekali mengatakan bahwa ya maaf, aku belum bisa hadir ke kamu untuk bisa memeluk kamu, mencium kamu, menenangkan kamu di saat kamu lagi butuhnya banget orang yang bisa mendengarkan segala cerita kamu, berbagi pikiran. Tetapi tenang aja, nanti setelah kita bertemu, aku akan pastikan bahwa kamu akan baik-baik saja ketika kamu lagi ada masalah. Aku akan menemani kamu di saat kamu lagi ada masalah. Kamu bisa menceritakan apapun lah beban yang sedang kamu tanggung. Jadi sampai masa pertemuan kita tiba, tetaplah menjadi kamu yang kuat di sini. Dan aku akan bangga banget sama kamu, karena nanti aku akan memberikan cinta yang sangat-sangat tulus buat kamu. Aku yakin kita berdua bisa berjuang untuk cinta ini, cinta yang tanpa pamrih, cinta yang sama-sama melihat komitmen sebagai sebuah goal yang akan kita tuju bersama. Dan di sini dari sisi aku ya, sebagai pembaca kartunya, aku melihat di sini sangat mungkin dia atau kamu punya bahasa cinta physical touch. Jadi lebih bahagia pembuktian cintanya melalui sentuhan fisik, entah gandengan, pelukan, cium gitu, atau mungkin merangkul bahu ketika lagi jalan-jalan kemana. Kelihatannya seperti itu ya. Dan di sini ada kamera yang menandakan bahwa silahkan aja kalau misalnya kamu di sini ingin bernostalgia mengenai masa lalu, mungkin kamu di sini masih adalah sisi-sisi bucin ke mantan kamu dan sebagainya. Kalau ini bisa menjadi proses kamu untuk move on, silahkan aja. Dia pengen bilang begitu, silahkan aja, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kamu harus move on. Butuh waktu memang, jadi nikmati waktunya. Mungkin terasa berat, mungkin kamu ngerasa kamu nggak akan pernah bisa move on dari mantan kamu, tapi yakinlah kamu pasti akan bisa. Dan setelah kamu move on nanti, semoga aja hadir aku bisa membawa sebuah perubahan baru di hidup kamu. Seperti itu pesannya dia. Dan ya, kalau misalnya sekarang kamu masih bucin ke mantan kamu ini, ya it's okay, karena move on emang butuh waktu ya. Jadi nggak apa-apa, nikmatin aja. Dan di sini yang bisa aku katakan mengenai fotograf, bahwa dia, calon jodoh kamu ini, ingin sekali bilang, ya nggak apa-apa, kamu sekarang melihat ke masa lalu, melihat-lihat foto kamu dengan mantan kamu, it's okay, nggak apa-apa, silahkan. Karena ya butuh waktu untuk move on ya. Tapi nanti aku janji setelah aku datang, kita akan punya foto-foto baru yang lebih banyak. Aku dan kamu akan melewati banyak momen bahagia bersama yang akan kita abadikan dalam bentuk foto. Dan aku yakin dengan demikian kamu nggak akan ngelihat-lihat lagi foto-foto kamu bersama yang lalu-lalu gitu loh. Jadi nanti hanya akan ada aku dan kamu, dan mungkin
juga keluarga kita yang akan membangun sebuah cerita dalam bentuk foto-foto yang sangat indah. Dan di sini segala apa yang sudah kita lalui akan menjadi sebuah kenangan manis yang nanti ke depannya setelah pertemuan kita akan membawa banyak kenangan indah bersama-sama. Kayak gitu di sini, yang mana kedepannya kalau misalnya kita saling jauh-jauhan atau mungkin ada fase dimana kita berdua LDR, pacaran jarak jauh, aku akan bisa melihat kamu dari foto-foto itu, mengingat segala banyak kenangan indah antara aku dan kamu. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kamu masih ingin mengenang yang lalu, boleh, tapi aku janji setelah aku datang kamu akan berbahagia dengan foto-foto baru kita nanti. Jadi kayak gitu pesannya dia buat kamu. Jadi ya, khususnya kalau memang kamu sekarang lagi dalam fase lagi move on dari yang lalu-lalu, dari mantan-mantan kamu gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Sangat mungkin jodohnya kamu, calon jodohnya kamu ini akan jatuh cinta ke kamu melalui apanya kamu nih. Dia melihat kamu sebagai orang yang sangat manis, ya, bisa membawa banyak senyuman, terutama bagi dia. Jadi di sini ini mengkonfirmasi kartu Page of Cups, yang mana karakteristik dia adalah dia happy go lucky. Walaupun dia di sini energinya masih muda, tapi happy go lucky, dia romantis ya. Jadi sangat mungkin entah kamu atau dia sama-sama menjadi orang yang saling romantis, sama-sama mungkin di sini punya bahasa cinta seperti aku katakan tadi, gandengan tangan, sesuatu yang romantis, dan bisa membawa banyak kenangan manis nanti antara kamu dan dia. Jadi itu yang bisa terjadi. Jadi kemungkinan besarnya dia jatuh cinta ke kamu melalui jalur ini nih. Manis banget kamu orangnya ya, manis kelakuannya, manis kata-katanya. Mungkin jadi dari penampilan kamu juga, kamu tuh so sweet banget gitu loh, cara memperlakukan dia terutama ya. Dan di sini dia melihat kamu sebagai orang yang pinter ya, pinter, tekun, dedikasi kamu luar biasa. Maka di sini itu yang ingin dia bilang. Makanya dia ingin bilang sebesar apapun masalah yang sedang kamu hadapi sekarang, tetaplah fokus pada apa yang menjadi impian kamu. Karena di sini dia melihat kamu sebagai orang yang pintar. Sangat mungkin kamu di sini mengejar atau punya cita-cita yang besar mengenai pendidikan kamu. Mungkin kamu ingin lanjut S2, S3 atau mengambil kursus apa, atau mungkin dari sisi pekerjaan kamu di sini dia harapkan, ya, kamu menunggu saya selagi kamu mengembangkan karir kamu, bisnis kamu. Jangan hanya bertopang dagu menunggu saya, tapi kembangkan segala potensi yang kamu punya gitu loh di sini. Apalagi kalau memang kamu happy menjalani segala karir pendidikan kamu itu, karena kecerdasan kamu ini akan menjadi suatu hal yang jadi nilai plus bagi dia. Jadi kamu jangan ngerasa nanti kalau aku ngambil kuliah tinggi-tinggi, terutama kalau cewek ya, nanti nggak ada yang mau suka sama aku karena ngerasa aku terlalu pintar. Enggak. Kamu akan dibersamakan dengan orang yang justru jatuh cinta karena kamu tuh pintar mengejar impian kamu dari jalur ini ya, entah pendidikan atau karirnya kamu. Kemudian di sini ada kamu punya ya value, atau kamu di sini punya banyak impian lah di sini. Kamu punya banyak nilai-nilai di sini, bukan nilai-nilai ujian kuliah atau pekerjaan aja, tapi nilai-nilai yang sangat besar mengenai hidup, mengenai bagaimana kamu menghargai diri kamu percaya diri, kamu mencintai diri kamu. Dan ini yang bisa menjadi kan dia nih jatuh cinta sama kamu, karena sisi inilah yang membuat dia termotivasi untuk juga memperbaiki dirinya, pola pikirnya, sikap-sikapnya kayak gitu. Jadi seluar biasa itu kamu. Makanya walaupun sekarang kamu lagi ada masalah atau dihadapkan pada sebuah ujian yang cukup besar, dia yakin kamu pasti bisa menghadapi ini semua. Sampai nanti tiba masanya dia akan hadir ke kamu. Kalau kamu lagi sedih, ada dia. Kalau kamu lagi terluka, ada dia. Jadi sekarang ya kamu memang harus sendiri dulu supaya kamunya kuat dan tangguh berdiri di atas kaki kamu sendiri gitu. Dan di sini beberapa mungkin pesan dari dia buat kamu ya, seperti judulnya lah ya. Happiness, tetaplah bahagia menjadi diri kamu. Walaupun hidup kita memang gak bisa terus-terusan terang, gembira, akan adalah masa-masa mendung, dapat ujian, dapat masalah, tapi jangan sedih, tetaplah berbahagia. Kamu boleh kok nangis. Dan ya maaf, aku gak bisa di samping kamu untuk menyeka air mata kamu, tapi boleh nangis, silahkan aja. Mungkin sekarang kamu lebih nyaman curhat ke sahabat-sahabat kamu, keluarga, atau bahkan curhat ke Tuhan. It's okay, gak apa-apa. Curahkan segala apa yang meresahkan hati kamu, tapi kemudian please berbahagialah lagi dengan hidup kamu. Banggalah dengan diri kamu, karena aku yakin kamu itu setangguh itu dan kamu seluar biasa itu. Itu pesan dari dia buat kamu ya gitu. Jadi berbahagialah sampai nanti tiba masanya kamu akan bertemu dengan dia.
Ada authenticity di sini. Dia ingin sekali bilang ke kamu, kamu jangan banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Udah, kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng dengan caranya kamu, dengan keunikan kamu. Itu akan menjadi poin dimana dia akan suka sama kamu. Jadi kamu nggak harus ikut-ikutan orang lain untuk berpenampilan mungkin, atau mungkin mengejar sesuatu yang kamunya nggak nyaman gitu. Jadi nyamanlah dengan diri kamu. Dengan kamunya nyaman sebagai diri kamu, kamu akan menunjukkan betapa uniknya kamu, dan keunikan kamu inilah yang akan membuat dia ini suka sama kamu, menghargai kamu dengan sangat luar biasa. Dan ya, banggalah dengan diri kamu. Tidak perlu membanding-bandingkan kisah kamu dengan kisah orang lain, karena kamu punya kisah kamu yang unik. Kamu punya keunikan lah, dari pola pikir kamu, dari mungkin secara fisik, penampilan kamu, gaya bicara dan sebagainya. Maka banggalah dengan itu semua, karena ini akan menjadi jalur dia jatuh cinta ke kamu, keunikannya kamu gitu. Kemudian di sini ada action. Kamu tenang aja, aku bisa datang, kata dia, aku bisa datang dari jalur manapun, dari pintu manapun yang mungkin kamu nggak pernah menduganya. Tapi yang pasti di sini ada action ya, langkah-langkah kecil yang akan semakin mendekatkan kamu dan dia. Langkah-langkah kecil yang akan sampai pada akhirnya kamu ke dia. Kalau sekarang kamu lagi di posisi yang lagi galau mengenai cinta, lagi nggak ngerti aku akan jatuh cinta dengan siapa, apakah aku punya jodoh, apakah bagaimana, tenang aja, nggak apa-apa. Tetaplah nikmati hidup kamu selangkah demi selangkah, sampai nanti tiba waktunya, pintunya akan terbuka nih antara aku dan kamu. Akan tiba waktunya kita akan saling ketemu. Jadi kamu tenang aja, walaupun sekarang langkah kamu kecil-kecil untuk menaiki tangga ini sampai kita ketemu, tetaplah lakukan yang terbaik buat diri kamu ya, supaya nanti aku akan semakin bangga di pertemuan kita nanti, bahwa kamu sekuat itu, kamu seluar biasa itu. Jadi itu. Dan ya, jangan hanya diam aja, pesan dia, jangan hanya diam aja menunggu aku datang. Tetaplah sibuk dengan hari-hari kamu, tetaplah bahagia menjadi diri kamu yang aktif, yang produktif, apapun yang sedang kamu fokuskan sekarang ya. Sekali lagi, itu pesannya dia. Dan beberapa kartu lainnya di sini aku akan shuffle. Pesan dia buat kamu. Ada, tertawa adalah liburan instan, dalam artian ya, dia ingin sekali bilang tetaplah tertawa, tetaplah bahagia gitu loh. Jadi ya, mungkin teman-teman di sini memang lagi ada masalah yang cukup pelik ya, cukup menantang kamu, tapi dia ingin bilang bahwa ya, tetaplah berbahagia, tetaplah tertawa. Mungkin di sini dengan nonton film, atau mungkin tetap kumpul-kumpul dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu. Jadi dia ingin sekali bilang bahwa tertawa adalah sumber kebahagiaan yang kelihatannya kecil tapi bisa membantu kamu untuk merasa jauh lebih baik gitu. Kemudian pesan dia lainnya, sebentar. Oh, buatlah pertemanan baru di sini. Jadi kamu kalau mungkin merasa bahwa pertemanan kamu itu-itu aja, atau mungkin kamu ngerasa sekitar kamu mulai banyak yang toksik, mulai banyak yang tidak menyenangkan, malah membawa dampak kurang bagus buat kamu, maka buatlah atau temukanlah teman-teman yang baru. Karena dengan begitu kamu akan menambah sudut pandang yang baru, pengalaman-pengalaman baru, dan sangat mungkin dengan kamu memperluas pertemuan dengan orang-orang baru, kamu bisa membuka pintu jodohnya kamu. Karena dengan kamu menambah circle-nya kamu akan bertemu dengan banyak orang yang mana lebih mungkin di situ kamu akan bisa bertemu dengan jodoh kamu. Gitu ya. Kemudian aku akan ambil kartu lainnya di sini. Ada stick with it. Dan ya, di sini maksudnya tetaplah sibuk dengan hari-hari kamu. Tetaplah menggapai apapun impian kamu sekarang selagi kamu menunggu dia. Karena dengan begitu kamu gak hanya duduk diam, berpangku tangan, menunggu dia, kapan Tuhan jodoh aku datang. Tapi tetaplah sibukkan hari-hari kamu yang kondusif, yang membawa kamu kepada impian-impian kamu, apapun itu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Di sini dia jatuh sendiri. Stop being controlling. Dia ingin bilang kamu tidak bisa mengatur orang lain 100%. Dan di sini dia ingin sekali bilang nanti kalau ketemu boleh kok kamu cemburu sama aku atau gimana lah gitu ya. Nggak boleh begini begitu, tapi jangan keterlaluan ya. Karena teman-teman di sini mungkin yang memilih pile pertama, kalau kamu mengingat-ingat, mungkin kamu merasa sebelumnya menjadi seseorang yang sangat pencemburu, nggak boleh ini itu pasangan kamu yang sebelumnya. Jadi di sini mulailah belajar untuk lebih rileks, untuk lebih bisa melihat bahwa
kita nggak bisa kontrol keadaan, kita nggak bisa mengontrol orang lain 100% seperti yang kita mau. Maka mulailah belajar untuk menerima kelebihan kekurangan pasangan kamu nanti, jodoh kamu, dan kadang kamu harus relax untuk memberikan waktu kepada calon jodoh kamu ini, waktu untuk mungkin dia akan kerja, atau mungkin dengan hobi-hobinya, kumpul dengan keluarga, teman-temannya, kayak gitu. Jadi berhentilah untuk terlalu mengontrol, karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Jadi lebih rileks aja menghadapi hidup, terutama nanti jodohnya kamu, kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa charm di sini mengenai zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau kemungkinan zodiak dari jodohnya kamu. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Ada Aries, ada Gemini, Taurus, Pisces, ada Leo, Libra, Virgo, dan Sagittarius. Kalau misalnya zodiak kamu dan dia nggak ada, jangan sedih, masih ada unsur nama dia. Kemungkinannya dia punya unsur nama ini: Z, M, I, W, T, O, X. X ini bisa aja mantan kamu. Lalu ada H, A, dan K. Kemudian ada beberapa tanggal atau angka penting antara kamu dan dia nanti ya. 31, 30, 28, 2, 17, 7, 18, 25, 16, dan 12. Kemudian hal-hal lainnya, detail lain mengenai dia. Ya, kemungkinan di sini dia nih romantis ya, orangnya sama seperti kamu. Dia akan hadir menjadi orang yang romantis, jadi teman yang menyenangkan. Jadi kamu jangan kaget kalau nanti someday dia bakal ngasih kamu buket bunga, ngajak kamu jalan-jalan ke tempat yang so sweet, yang indah, dimana seperti ku katakan tadi, kamu akan punya banyak foto-foto yang bagus bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia ini kamu akan nggak lagi ngeliat foto-foto kamu bersama mantan-mantan kamu gitu ya. Orangnya bersihan dan sangat mungkin dia sangat menjaga penampilan, dalam artian ya minimal rapi, wangi, bersih, nggak acak-adut gitu ya ketika bertemu dengan kamu. Jadi ya itu dia, bagi dia enggak banget kalau misalnya sampai bau badan ketika ketemu kamu. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan yang terbaik ketika bertemu dengan kamu. Sangat mungkin dia pakai kacamata dan sangat mungkin dia nih cerdas ya. Ya seminimal mungkin ya dia suka lah pakai kacamata gitu. Ada warna-warna coklat di sini yang bisa menjadi warna kesukaan dia atau menjadi warna yang paling sering dia pakai buat bajunya, outfitnya dia gitu. Kemudian di sini ada cabai, sangat mungkin dia suka makanan-makanan pedas ya, atau mungkin kamunya di sini yang suka makanan-makanan pedas. Kemudian ada family oriented. Ya, dia ini orang yang sangat menghargai keluarganya. Bagi dia cinta penting, keluarga juga penting. Dan bersama dengan kamu sangat mungkin dia sudah punya rencana nanti kalau kita nikah punya anak berapa ya enaknya, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4 gitu. Jadi itu dia, bagi dia keluarga itu sangat-sangat penting dan dia sangat mencintai keluarganya. Ada kemungkinan kamu dan dia akan sangat banyak melakukan dating atau mungkin komunikasi melalui video call ya, Zoom atau apalah itu. Jadi sangat mungkin di sini karena mungkin kedepannya kamu dan dia sama-sama sibuk, atau mungkin kamu dan dia akan melalui fase LDR, pacaran jarak jauh yang mungkin beda negara, beda kota gitu, sehingga lebih seringnya pakai ini. Ada Mesir di sini ya, ada kemungkinan bahwa dia ini sangat suka sejarah, terutama yang berhubungan dengan Mesir ya, yang kuno-kuno gitu, atau dia punya impian, cita-cita ingin liburan ke sana, atau mungkin pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan negara ini. Ya, mungkin dia pekerjaannya atau kantornya berhubungan dengan Mesir dan segala-galanya. Kemudian 2 lagi detail mengenai dia. Mungkin di sini dia sangat suka cerita-cerita mengenai horor-horor, hantu-hantu, mistis gitu ya. Atau sesederhana mungkin dia bisa melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Atau mungkin kamunya di sini yang lebih sensitif.
ada angel di sini yang menandakan bahwa pertemuan kamu dan dia ini memang sebuah pertemuan yang akan sangat indah. Terutama di sini kalau kamu sudah bisa merelakan, mengikhlaskan, memaafkan mantan-mantannya kamu. Nah, pertemuan kamu dengan dia ini akan lebih terbuka jalannya, lebih mulus jalannya kalau kamu benar-benar udah selesai dari masa lalu kamu. Karena kelihatannya hubungan kamu dan dia ini memang menjadi hubungan yang banyak tantangannya, banyak juga bahagianya. Jadi coba sekarang kamu memaafkan diri sendiri, orang-orang yang pernah menyakiti kamu, supaya lebih mudah jalan pertemuan antara kamu dan dia. Begitu ya di sini. Dan ya, itu yang bisa aku reading mengenai kamu dan calon jodoh kamu. Dan itu pesannya buat kamu. Semoga bisa menjadi sebuah pesan yang membuat kamu semakin optimis, semakin happy sambil kamu menunggu dia. Dan ya, semoga ada sebuah hal yang membuat kamu lebih semangat untuk menjalani hari-hari kamu sampai nanti kamu akan benar-benar dipertemukan dengan dia. Oke teman-teman, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua atau gambar kedua, kita akan sama-sama lihat ya apa pesan dia ke kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang. Bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private, kamu bisa ambil personal reading ya dengan melalui menghubungi nomor WA yang ada di sini ya. Dan kita akan sekarang masuk aja ke readingnya. Apa sih pesan dia buat kamu? Di sini ada Six of Wands, ada Two of Pentacles, ada Eight of Cups, Seven of Pentacles. Oke, calon jodoh kamu ini ingin sekali bilang bahwa halo jodohku, apa kabar? Semoga sekarang kamu baik-baik aja, karena aku lihat kamu sekarang lagi sibuk ya. Kamu sekarang lagi melaksanakan atau melakukan banyak hal. Mungkin di sini kamu lagi kuliah double degree, kuliah sambil kerja, atau mungkin kamu kuliah dan mengerjakan hal-hal lainnya, hobi kamu barangkali. Dan ya, maaf aku belum bisa hadir untuk menemani kamu sekarang, ngasih semangat buat kamu secara langsung, karena memang kita sangat mungkin sekarang belum bertemu. Tapi aku yakin kamu bisa menjalani ini semua walaupun aku belum ada di samping kamu. Aku mengerti sekarang kamu sangat-sangat ingin memperbaiki kondisi hidup kamu, entah di sini kondisi percintaan kamu, keuangan kamu, kamu ingin membanggakan diri kamu ingin membanggakan keluarga kamu dengan banyak hal yang kamu sedang kerjakan. Dan aku akan sangat bangga nanti kalau kita ketemu dan kamu bercerita mengenai ini semua. Aku akan sangat bangga, aku akan sangat kagum dengan segala perjuangan yang kamu lakukan ini, karena aku mengerti tidak mudah bagi kamu untuk bisa membahagiakan banyak orang. Dan aku yakin kebaikan hati kamu luar biasa, karena aku tahu di sini kamu nggak hanya berjuang untuk membahagiakan diri kamu, tapi banyak orang, entah di sini keluarga kamu, teman-teman kamu, dan sebagainya. Jadi yakinlah aku pasti akan bangga dengan segala pencapaian kamu, dengan segala proses yang sudah kamu lalui. Dan itu semua akan menjadi sebuah hal yang membuat aku melihat kamu betapa luar biasanya. Begitu. Dan di sini calon jodoh kamu juga ingin bilang bahwa sekali waktu kalau memang kamu lagi capek, kalau memang kamu lagi penat dengan segala kesibukan kamu, cobalah istirahat. Cobalah jangan terlalu mengejar sesuatu yang mana kamu pasti akan baik-baik aja kok, karena dia di sini agak khawatir kamunya terlalu banyak kerja keras, kuliah, mengerjakan banyak hal di satu waktu, kamunya kurang istirahat, kamunya nggak bisa jaga makan. Jadi calon jodoh kamu ini pengen bilang istirahat. Kalau emang lagi capek istirahat, kalau lagi penat cerita ke teman-teman kamu, curhat, atau mungkin jalan-jalan sebentar kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu lagi ada perasaan ingin move on atau susah move on dari mungkin mantan-mantan kamu, dari kejadian-kejadian kurang menyenangkan mengenai cinta, membuat kamu pesimis mengenai jodoh dan pernikahan, ya move on aja. Jadi move on lah supaya kamu bisa
nanti melihat aku datang di hidup kamu sebagai orang yang bisa kita berdua sama-sama berjuang untuk hubungan kita. Jadi sekarang move on lah. Jangan biarkan pikiran kamu kalut karena kamu mengharapkan buat balik lagi dengan orang yang pernah menyakiti kamu. Jadi aku mengerti mungkin sekarang karena kita belum ketemu, kamunya masih blur, belum ada bayangan mengenai aku, tapi cobalah buat move on. Karena dengan kamu move on, kamu akan bisa menerima kehadiran aku dengan hati yang lebih terbuka, dengan lebih yakin dan lebih bisa melihat segala komitmen dan kebaikan yang akan aku berikan kepada kamu. Jadi kalau sekarang kamu masih terbelenggu dengan masa lalu, aku yakin memang butuh waktu, memang butuh usaha untuk bisa menerima situasi, memaafkan orang-orang yang lalu, untuk bisa memaafkan diri sendiri, tapi yakinlah kamu pasti bisa. Karena dengan begitu, dengan kamu move on, akan mempermudah jalan pertemuan kita nanti. Dan kamu akan lebih bisa menghargai dan menilai keseriusan aku kepada kamu. Itu pesannya dia ya. Jadi buat teman-teman di sini, kalau emang kamunya lagi katakanlah lagi galau mengenai seseorang di masa lalu, mungkin di sini mantannya kamu, dan mungkin sekarang kamu berharap, Tuhan, aku ingin dibersamakan dengan orang yang tulus, setia, bla bla bla. Jangan biarkan diri kamu berada di kondisi kamu masih ngarep mantan, kamu masih membiarkan diri kamu jatuh cinta dengan orang-orang yang hanya mempermainkan kamu gitu loh. Jadi sekarang move on lah. Yakinlah bahwa kamu akan bertemu dengan dia, si calon jodoh kamu ini, di waktu yang paling tepat setelah kamu move on dari segala yang pernah menyakiti kamu, membuat kamu trauma mengenai cinta dan sebagainya. Jadi yuk, pelan-pelan, di sini memang butuh waktu, pelan-pelan pasti bisa. Dan di sini pertemuan kamu dan jodoh kamu ini memang butuh waktu ya, butuh kesabaran, yang mana memang kamu nanti harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin di sini kamu akan atau pernah dipertemukan dengan orang yang kurang baik, yang gak sesuai dengan kamu, supaya kamu belajar untuk lebih menghargai kehadiran dia nanti gitu loh. Yang entah kapan waktunya, tapi yakinlah kamu akan merasakan kebaikan hatinya, ketulusannya setelah kamu melalui fase-fase yang kurang menyenangkan mengenai kisah cinta kamu sebelumnya. Karena di sini yang bisa kulihat bahwa kamu akan memanen kebaikan kamu. Dalam artian kalau sebelumnya kamu pernah disakiti oleh mantan kamu, siapapun itu, pada akhirnya kamu akan menerima karma baik kamu. Karma baik kamu dengan cara apa? Kamu akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik, yang lebih bisa mencintai kamu, yang lebih bisa menghargai kamu, kayak gitu. Jadi sekarang coba move on dari yang lalu-lalu. Ya, terutama kalau si orang ini pernah sangat menyakiti kamu, entah dengan cara apa, meninggalkan kamu tiba-tiba, selingkuh, atau apapun lah itu yang sangat-sangat mengecewakan bagi kamu. Karena memang pahit, memang tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya kesabaran kamu akan menjadi buah yang manis sampai nanti kamu bertemu dengan jodoh kamu itu. Jadi sepertinya semesta di sini ingin kamu belajar memilih dan memilah mana yang buruk buat kamu tinggalkan, mana yang baik buat kamu bisa kamu perjuangkan nanti, kayak gitu ya. Kemudian yang akan lihat juga pesan-pesan lainnya dia dari kartu lainnya. Di sini ada palm tree, ada paradise, oke, ada passion. Ya, ini mengkonfirmasi. Jadi dia ini ingin sekali bilang ke kamu kalau sekarang kamu memang sedang sangat sibuk untuk membuat diri kamu menjadi orang yang lebih baik, memperbaiki keuangan, karir harus bagus, nggak apa-apa, silahkan, karena aku mengerti kebutuhan kamu, yang mana kamu ingin memenangkan sesuatu di hidup kamu. Yang aku tahu bahwa dengan kamu memenangkan sesuatu ini nggak hanya akan membahagiakan kamu, tapi juga sangat mungkin keluarga kamu. It's okay, nggak apa-apa, tetaplah teguh untuk mengerjakan apa yang sedang kamu fokuskan sekarang ya, kuliah, kerja, bisnis, apapun itu. Karena dia mengerti bahwa kamu adalah tipe orang yang memang akan ngerasa nyaman kalau kamu ngerasa tenang di sisi keuangan. Dalam artian, kamu ingin hidup nyaman, butuh keuangan, aku mengerti itu. Dan silahkan aja gitu. Dan ya, dari segala patah hati yang pernah kamu lalui, tenang aja, kamu akan bertumbuh di sini ya. Karena di sini simbolnya adalah tanaman yang mana bertumbuh makin besar, ada buahnya yang siap kamu panen nanti setelah kamu bertemu dengan dia. Dan calon jodoh kamu ini juga ingin bilang seperti yang kukatakan tadi ya, kalau misalnya kamu lagi sangat-sangat stres atau mungkin tekanan mengenai pekerjaan, kuliah,
Ayo istirahat yang cukup. Ayo sekali waktu jalan-jalan sama teman-teman kamu. Tetaplah bahagia dengan apa yang kamu lakukan. Jadi jangan hanya kerja-kerja, kuliah-kuliah aja. Seimbangkan hidup kamu dengan hal-hal lain yang bisa menyenangkan hati kamu di sini. Dan ya mohon maaf sekali lagi, aku belum bisa hadir bersama kamu, jalan-jalan sama kamu, traveling sama kamu, karena memang mungkin sekarang kita belum ketemu. Tapi yakinlah, kamu pasti akan baik-baik saja bersama keluarga dan sahabat-sahabat kamu. Sampai nanti tiba waktunya aku yang akan ngajak kamu jalan-jalan. Kalau kamu lagi sedih, lagi ada tekanan pekerjaan atau kuliah, aku yang akan ngajak kamu jalan-jalan. Sampai tiba waktunya, maaf ya, mungkin sekarang kamu harus jalan-jalan sendiri dulu, traveling solo, atau mungkin bareng sahabat-sahabat kamu, kayak gitu di sini. Jadi ya nikmati waktu kamu, kayak gitu sih di sini pesannya dia. Kemudian ada passion di sini, ya kemungkinan besarnya kamu dan dia akan sama-sama saling jatuh cinta nanti ketika bertemu. Kamu akan merasakan chemistry atau ikatan koneksi yang luar biasa bersama dengan dia di sini. Yang mana kamu dan dia akan sama-sama berjuang secara setara, seimbang. Jadi kalau misalnya sebelumnya kamu ngerasa hanya aku yang berjuang untuk hubungan ini, aku sudah ngasih yang terbaik tapi dia mengkhianati aku dan sebagainya. Kalau yang aku lihat mengenai dia justru nanti kamu dan dia akan merasakan deh perjuangannya bareng-bareng. Jadi nggak cuma kamu aja, dia nanti akan berjuang juga buat kamu. Maka di sini tangguhlah, kejar segala impian kamu, nikmati hidup kamu, rekreasi, jalan-jalan, menyenangkan hati kamu, menyenangkan keluarga kamu. Setelah itu baru kamu akan bertemu dengan orang yang sama nih energinya sama kamu, sama-sama berjuang di kisah cinta ini, sama-sama berjuang untuk keuangan yang lebih baik, sama-sama stabil nantinya, sama-sama bertumbuh bareng. Jadi orang yang kalaupun nanti kamu dan dia berantem bla 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 bla, akan ada momen ketika kamu dan dia saling ngobrol. Kamu kenapa? Cerita dong, kayak gitu. Apa yang bisa aku bantu buat kamu, kayak gitu di sini. Dan kamu akan menemukan banyak kebahagiaan bersama dengan dia. Iya, kalau sekarang dia menjanjikan kamu nanti aku akan ngajak kamu jalan-jalan, traveling, kita hore-hore bareng. Iya, dia akan memastikan bersama dengan dia kamu akan lebih banyak bahagianya, lebih banyak sukacitanya, gembiranya, merasakan betapa indahnya paradise, surga gitu loh. Surga di sini ya macam-macam, mungkin dia akan bisa jadi teman ngobrol yang menyenangkan, kamu bisa cerita apapun, kamu bersama dia nggak perlu pakai topeng, kamu bisa menjadi diri kamu seutuhnya bersama dengan dia menerima kamu segala baik dan kurangnya, kayak gitu di sini ya. Jadi jadikan ini afirmasi dan doa-doa kamu bahwa semoga kedepannya kamu akan bertemu dengan jodoh yang sebaik ini, membawa kamu pada perubahan yang mana dia akan bangga banget dengan segala pencapaian kamu, bahwa kamu sekarang selagi menunggu dia, kamu tetap mengembangkan potensi kamu ya pada apapun itu yang sedang kamu usahakan sekarang, dan kamu akan sukses di sini kemungkinan besarnya ya gitu. Dia akan bangga dengan segala kesuksesan yang sudah kamu raih, segala proses panjang yang dia tahu tidak mudah tapi kamu bisa melaluinya bahkan sebelum kehadiran dia di hidup kamu gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Dia kemungkinan besar akan jatuh cinta ke kamu melalui jalur mata kamu yang cantik. Mata kamu yang cantik, mata kamu yang berbicara bahwa kamu setangguh itu. Aku sering banget bilang ya, orang yang percaya diri, orang yang bener-bener bangga akan segala proses hidupnya, beda pancarannya dengan orang yang pesimis, yang cuma duduk doang, males-malesan, nggak ngapa-ngapain, itu beda pancarannya. Dan dia melihat ada passion, ada energi yang luar biasa dari pancaran mata kamu. Jadi di sini mata yang cantik nggak hanya mata yang memang indah dari lahir atau mata yang dikasih eyeshadow segala rupa, enggak, tapi bener-bener binar mata yang energi kamu tuh luar biasa. Karena setangguh itu kamu, dari pancaran mata kamu aja dia bisa melihat, ah orang ini tangguh banget, orang ini percaya diri banget, orang ini luar biasa banget gitu. Dia akan melihat itu di kamu, dan dia bisa melihat universe atau semesta di pancaran mata kamu. Sekuat itu passion kamu mengenai cinta, mengenai pencapaian apapun itu yang menjadi impian kamu, dan dia bisa menangkap itu ya. Jadi that's it dari mata kamu. Dan di sini kamu itu sangat bisa dipercaya, dedikasi kamu luar biasa. Kamu sangat bisa dipercaya. Kalau ada yang curhat ke kamu bisa menjaga rahasia. Kalau kamu dimintain tolong buat mengerjakan ini itu, kamu bisa mengerjakan itu dengan maksimal sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi kamu sangat dipercaya untuk banyak hal. Banyak orang percaya sama kamu, dan di sini dia pun percaya sama kamu bahwa kamu dan dia akan membangun hubungan ini seimbang,
sama-sama berjuang, nggak berat sebelah. Jadi kamu akan merasakan betapa indahnya dibersamakan dengan seseorang yang menghargai segala impian kamu dan juga berjuang bareng, melihat kamu baik buruknya gitu loh. Jadi kamu nggak perlu pakai topeng, nggak perlu selalu menunjukkan baiknya kamu, dia menerima kamu apa adanya baik buruknya. Dan di sini kamu emang selalu bagi dia, kamu bisa membuat banyak orang bahagia. Seperti aku katakan tadi, kamu di sini perjuangannya luar biasa dan nggak hanya untuk membahagiakan diri kamu. Kamu ingin membahagiakan banyak orang, terutama di sini keluarga kamu. Mungkin kamu di sini menjadi tulang punggung keluarga, harus katakanlah membiayai orang tua, adik-adik kamu, dan di sini itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu, bahwa kamu tuh nggak egois. Kamu di sini bahkan sangat-sangat bekerja keras, kadang melebihi batasnya gitu loh. Jadi makanya dia nyuruh kamu banyak-banyak istirahat, rekreasi gitu ya, healing cantik, supaya ya kamunya seimbang gitu loh, nggak terforsir. Dan dia juga ingin bilang, selain membahagiakan orang lain, bahagiakan diri kamu gitu. Ada calm di sini, tenang aja. Dia berharap bahwa ya, sesibuk itu kamu, seluar biasa perjuangan kamu, tetaplah tenang aja. Tenanglah, kita akan bertemu di momen yang paling tepat. Dan juga di sini segala sesuatu akan indah setelah kamu berusaha tentunya. Bukan segala sesuatu akan indah kalau kamunya malas-malasan, enggak. Sesuatu akan indah setelah perjuangan besarnya kamu. Maka tunggulah momennya ketika kamu nanti akan bertemu dengan dia. Jadi kamu tenang aja, nikmati segala hal yang bisa membuat kamu bahagia saat ini. Tenang, damai gitu ya. Kemudian di sini ada elevate mengenai self worth. Jangan padamkan cahaya kamu demi mengikuti standar masyarakat. Sekali lagi aku sering bilang, terutama kalau kamu di sini yang nonton perempuan, ya, tetaplah menjadi kamu yang mengejar impian kamu, memaksimalkan potensi diri kamu. Kamu jangan ngerasa tapi kata tetangga aku atau kata orang tua aku, perempuan jangan terlalu banyak bekerja, terlalu karir, terlalu pendidikan, nanti nggak ada cowok yang mau sama kamu karena kamu terlalu hebat. Nggak. Kamu akan dibersamakan justru dengan orang yang bisa melihat kehebatan kamu, yang dia justru bangga dengan segala pencapaian kamu, apa karir, pendidikan, S2, S3 kayak gitu. Jadi tetaplah bercahaya, tetaplah menggapai segala impian kamu. Jangan menurunkan standar kamu hanya demi mengikuti standar masyarakat yang sebenarnya sudah sangat kuno, yang udah sebenarnya nggak berlaku lagi di masa sekarang. Terutama ketika laki-laki dan perempuan seharusnya setara dalam hal pendidikan, karir, cinta kayak gitu. Dan ada optimis di sini bahwa gini, dia pingin pesan bahwa tetaplah bercahaya menjadi dirimu, dan kita nanti berdua akan sama-sama bisa menuliskan kisah cinta kita yang indah. Tetaplah kamu optimis dengan hidup kamu, sampai nanti masanya kita bertemu, kita berdua akan sama-sama menuliskan kisah cinta kita yang indah. Kita berdua yang akan menuliskan seperti apa proses kisah cinta kita sampai endingnya nanti. Dan semoga aja itu adalah happy ending gitu pesannya dia buat kamu. Nah, kakak lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Di sini ada money management. Jadi kalau memang sekarang teman-teman lagi mengusahakan membangun keuangan, pesannya dia manage atau atur keuangan kamu dengan baik di sini. Entah dengan menabung, investasi atau apapun itu, ya banyak-banyaklah menggunakan uang dengan bijak di sini. Dan kalau misalnya teman-teman mau investasi, pastikan kamu investasi di tempat yang tepat, yang legal, yang sudah jelas gitu loh. Jadi bukan yang abal-abal. Hindari pinjol-pinjol karena itu justru akan ya nggak baik lah buat kamu. Jadi di sini atur keuangan kamu dengan baik. Jangan sampai segala usaha yang kamu lakukan dengan susah payah ini tiba-tiba uang kamu hilang gitu aja karena kamu nggak bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Itu pesannya dia ya. Kemudian di sini, dan di sini mungkin salah satu pesan lainnya, jangan terlalu sering boros. Boleh memanjakan diri kamu, tapi ingat bahwa ada masa depan yang mana juga harus kamu persiapkan mulai sekarang, terutama di sisi keuangan. Ada share your happiness, ya bagi-bagilah kebahagiaan kamu dengan orang lain. Kalau memang di sini, aku tahu di sini kamu punya hati yang sangat baik dan membagi kebahagiaan, tapi juga gini, kalau lagi ada rezeki yang lebih, nggak ada salahnya membagi dengan orang-orang yang nggak berpunya, entah ke alam, entah ke hewan-hewan. Jadi itu pesannya dia. Dan jangan ragu kalau misalnya kamu lagi happy, cerita ke keluarga kamu, apa gitu, ke orang tua kamu gitu ya, sehingga kebahagiaannya bisa dibagi-bagi gitu sih. Ya, kemudian di sini ada sebentar.
Ada eliminate toxic people. Nah, kalau di sini seperti aku katakan tadi, kamu yang punya batasan pada siapa kamu akan bergaul, punya circle. Sorry, kalau misalnya kamu punya circle yang cukup toksik, racun, nggak ada salahnya kamu di sini memulai untuk membuat circle yang baru, atau mungkin nggak terlalu sering berhubungan dengan orang yang hanya bisa menjadi racun di hidup kamu dalam hal apapun lah. Di sini mungkin dari pertemanan, dari kisah cinta dan sebagainya, atau mungkin mantan-mantan kamu yang toksik, coba kamu eliminate atau kamu eliminasi gitu ya. Dan sekali lagi, teman-teman kamu adalah cermin kamu. Jadi kalau teman-teman kamu baik, kamu akan baik. Kalau teman-teman kamu buruk, ya itu akan sangat berpengaruh ke hidup kamu gitu sih. Jadi kamu yang punya batasan, kamu yang punya pagar, siapa aja orang-orang yang bisa kamu ikut sertakan dalam pagar kamu, mana-mana orang yang sebaiknya ada di luar pagarnya kamu. Terutama kalau orang-orang ini hanya bisa membuat kamu jadi pesimis, membuat kamu jadi ngerasa nggak berharga, nggak percaya diri. Jauhkan mereka karena kamu seberharga itu, gitu ya di sini. Dan kartu lainnya digital detox. Kamu di sini banyak sekali diminta buat detox ya. Di sini kalau teman-teman banyak yang ngerasa sosial medianya terlalu banyak hal yang membuat kamu pusing, membuat kamu jadi sering membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain, nggak ada salahnya sekali waktu kamu detox atau keluarkan diri kamu dari keseringan untuk lihat sosial media, terutama hal-hal yang bersangkutan dengan romantisme. Misalnya kamu ngelihat teman kamu sudah menikah, punya anak, terus kamu kayak ngerasa sedih, pesimis, kapan ya aku menikah, kapan ya aku ketemu jodoh dan sebagainya. Iya, it's okay, nggak apa-apa, tapi jangan membandingkan karena setiap orang punya timing yang berbeda-beda. Kamu yakinlah kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu di waktu yang paling tepat. Jadi kalau kamu ngerasa internet atau sosial media masih terlalu toksik buat kamu, maka kurangin waktunya atau bahkan mungkin hentikan selama beberapa hari supaya kamu lebih fresh lagi, supaya kamu nggak merasa jadi orang paling sengsara sedunia hanya karena kamu melihat orang lain bahagia dengan kisah cintanya, kayak gitu di sini. Dan ya, aku akan lihat beberapa charm di sini. Aku akan lihat dari zodiak dulu ya. Ini bisa zodiak kamu atau jodoh kamu ini ada kemungkinannya berzodiak Taurus, Virgo, atau Capricorn, atau Aquarius, Cancer, Gemini, Pisces, dan Leo. Kemudian kalau ini nggak ada unsurnya di kamu dan dia, masih ada huruf ya. Huruf ini unsur nama dia, K, E, O, ada S, C, Q, A, R, D, atau L. Kemudian ada beberapa angka atau huruf atau tanggal yang spesial antara kamu dan dia, atau tanggal spesialnya dia. 21, 23, 30, 22, 10, 28, 16, 12, 13, dan 26. Aku akan lihat beberapa detail lain juga mengenai dia. Ada cabai di sini. Ini sering banget keluar ya. Ini khas banget sih orang Indonesia. Dia suka makanan yang spicy, pedas, yang rasanya kurang mantap makan kalau nggak pedas gitu ya. Kemudian beberapa hal lainnya juga. Ada kemungkinan dia sangat suka hal-hal yang berhubungan dengan fotografi, atau mungkin di sini bidang pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan fotografi mungkin, atau dia punya hobi fotografi dan sebagainya yang berhubungan dengan kamera. Ya, kemudian di sini ada paspor. Nah, sangat mungkin pertemuan kamu dan dia butuh paspor, atau mungkin dia datang dari negara lain, atau dia kerja dan kuliah di negara lain, gitu juga bisa di sini. Ya, mungkin ada kemungkinannya LDR ya. Kemudian di sini ada kemungkinan juga dia bekerja di sektor pemerintah, mungkin PNS, mungkin pegawai BUMN, atau mungkin ya guru bisa, dosen di kampus-kampus sekolah negeri, atau mungkin di sini apapun lah, di sini pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan gitu ya. Gitu. Kita akan lihat juga di sini ada snack. Kemungkinan dia orang yang suka ngemil, entah ngemilnya ngemil yang gurih-gurih atau yang asin-asin gitu. Ya, kemudian di sini ada dance. Mungkin di sini dia suka
punya hobi dance atau mungkin di sini cover dance, K-pop atau apapun itulah yang berhubungan dengan dance. Ada masak, ada kemungkinan dia di sini jago atau suka masak gitu, buat dirinya, buat orang lain, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kuliner, restoran dan sebagainya. Dan di sini juga dia orang yang tidak pilih-pilih makanan, dalam artian makanan sederhana, masakan rumahan pun dia suka-suka aja. Karena ada beberapa orang yang picky atau pilih-pilih makanan, tapi dia sepertinya tidak. Dia menghargai makanan, bahkan makanan-makanan sederhana sekalipun. Oke. Ada kemungkinan ini juga sering banget keluar ya. Ada kemungkinan bahwa kamu dan dia lebih banyak atau sering sekali memakai komunikasi via video call, Zoom atau apapun itu. Ya mungkin kamu memang, ini ada banyak ya, beberapa kamu mayoritas ada yang LDR, hubungan cinta jarak jauh, sehingga lebih banyak komunikasinya via online gitu. Kemudian di sini ada olahraga ya. Kemungkinan dia juga orang yang sangat suka olahraga. Olahraga di sini bisa apapun, bisa basket, tenis, apapun lah, renang, jogging, sepeda dan apapun itu, sehingga bagi dia mengutamakan kesehatan itu penting gitu ya mengenai dia. Dan ya itu yang bisa aku reading mengenai pesan dari jodoh kamu. Semoga bisa menjadi afirmasi positif dalam doa-doa kamu, dan semoga aja kamu akan dipertemukan dengan dia di waktu yang paling tepat dan dia bisa membawa banyak bahagia buat kamu. Makasih buat teman-teman yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga atau gambar ketiga, kita akan sama-sama lihat apa pesan dari jodoh kamu di masa depan. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading. Energi kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Buat teman-teman yang ingin lebih private readingnya, kamu bisa aja ikut personal reading dengan cara langsung aja hubungi nomor WhatsApp ini ya. Dan sekarang kita akan lihat aja apa nih pesan dari dia buat kamu. Ada The Moon, katanya lucu banget. Ada Four of Swords, ada King of Swords, ada Knight of Pentacles. Yang ingin dikatakan oleh jodoh kamu buat kamu adalah, hai sayang, apa kabar? Maaf ya, sekarang aku belum bisa hadir di samping kamu untuk menemani kamu, tapi yakinlah kita akan bertemu di waktu yang paling tepat. Kalau sekarang kamu lagi feeling blue, kalau sekarang kamu lagi merasa nggak jelas hidupnya, tidak tahu arah tujuan, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan cinta, it's okay, nggak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa untuk menyembuhkan trauma atau luka batin kamu terhadap kisah cinta kamu yang sekarang atau yang sudah kamu lalui sebelumnya. Di sini kalau misalnya kamu sekarang lagi pesimis mengenai cinta, enggak apa-apa, karena aku tahu butuh waktu bagi kamu untuk menyembuhkan segala luka batin kamu. Kalau sekarang kamu sedang menunggu kehadiranku, maaf sekali lagi aku belum bisa datang secepat itu, karena sepertinya semesta atau Tuhan ingin agar kita berdua menjadi orang yang lebih baik dulu, lebih matang, punya kesiapan emosional sebelum kita nanti bertemu ya. Dan sepertinya kamu dan aku barangkali memang butuh healing dulu, butuh untuk menyembuhkan luka batin dulu mengenai apapun yang terjadi sebelumnya. Entah ini mengenai kisah cinta kamu atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan keluarga kamu. Jadi semoga aja setelah kamu melalui fase yang kurang nyaman ini, setelah kamu bisa mengobati segala luka batin kamu, hati kamu lebih bisa terbuka mengenai cinta. Hati kamu lebih plong, lebih merasa bebas, sudah sembuh segala luka batin kamu. Setelah itu baru kita akan sama-sama saling bertemu. Karena dengan kamu sudah bisa memaafkan orang-orang dari kisah cinta kamu yang lalu, sudah bisa memaafkan diri kamu, saat kamu sudah bisa menerima keadaan, akan lebih mudah hati kamu dan mata kamu melihat kehadiran aku. Lebih mudah bagi kamu untuk bisa merasakan ketulusanku, komitmen yang akan aku berikan ke kamu, melihat segala perjuanganku buat kamu, tanpa kamu harus membanding-bandingkan aku dengan orang yang lalu atau membawa-bawa masa lalu kamu di kisah cinta kita nanti. Maka sekarang kalau memang kamu lagi di masa kamu butuh healing, butuh mengobati segala luka batin kamu, maka lakukanlah yang terbaik. Kamu bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kamu yakini, apa yang membuat kamu nyaman gitu ya. Jadi
buat teman-teman di sini sekarang aku yang ngomong ya. Kalau emang kamu lagi ada di fase yang kurang menyenangkan, kalau kamu ngerasa kamu emang lagi penat banget, atau kamu ngerasa aku butuh sembuh dulu nih dari yang lalu-lalu, mungkin kamu pernah mengalami masa dimana kamu ditinggalkan, dihianati, kamu sudah memberi yang maksimal tapi dia nggak bisa memberikan semaksimal yang kamu kasih, dan kamu sangat-sangat kecewa, maka istirahat aja dulu, healing dulu. Dan kalau misalnya kamu sekarang lagi pusing mengenai jodoh, atau mungkin orang tua kamu lagi maksa-maksa kamu kapan nikah, kamu kapan ngenalin calon jodoh ke orang tua gitu kan, ya udah biarin aja, dalam artian kasih pengertian ke orang tua kamu bahwa nggak segampang itu loh menemukan jodoh yang sevibrasi, sefrekuensi, atau punya goal yang sama dengan kamu. Nggak mudah di zaman now, bahkan dengan bantuan internet sekalipun tidak semudah itu. Jadi kamu ngobrol lah ke orang tua kamu, kasih pengertian kamu butuh waktu untuk menyembuhkan luka batin kamu, untuk menemukan dia dan sebagainya. Dan kalau memang kamu lagi pesimis mengenai cinta, it's okay, nggak apa-apa, butuh waktu, tapi kamu yakinlah bahwa kedepannya kamu akan baik-baik saja. Dan mengenai jodoh kamu ini, aku lihat di sini dia, atau belum bertemunya kamu dan dia ini memang menjadi sebuah fase di mana kamu nanti harus tangguh dulu nih mengenai hidup kamu. Dan sepertinya di sini semesta atau Tuhan ingin sekali kamu benar-benar memasrahkan kapan waktu pertemuannya. Jadi kamu tetaplah santai, tetaplah berpositif thinking bahwa Tuhan pasti akan mempertemukan kamu dengan dia di waktu yang terbaik, di waktu yang paling sempurna buat kamu dan buat dia juga. Dan di sini juga pesan dari dia, selagi kamu menunggu kehadiran saya, kamu nikmatilah hari-hari kamu di sini. Kamu tetaplah mengejar segala cita-cita kamu, tetaplah tangguh gitu ya, karena King of Swords ini dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dia orang yang cerdas, dia sudah mengerti kemana arah tujuan hidup dia, goalnya dia apa, dan dia akan dengan segala cara yang bisa dia maksimalkan menggapai impiannya dia. Jadi jodoh kamu ini ingin bilang, sudah selagi menunggu saya, daripada kamu terus-terusan madesu atau masa depan suram, daripada kamu terus-terusan pesimis, lakukan sesuatu yang bisa membuat kamu terasah potensinya, entah di pendidikan, di pekerjaan, dan sebagainya, yang mana ketika pertemuan kamu dan dia nanti sudah sampai di waktunya, dia akan melihat kamu menjadi orang yang tangguh, bukan orang yang nangis aja tiap malam nunggu jodoh, bukan orang yang nangisin aja masa lalunya. Jadi udah sampai kamu pada masa kamu sembuh dari segala hal yang pernah menyakiti kamu, dan kamu sudah sangat-sangat stabil di pemikiran, mental, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bisa melihat cinta pakai logika, nggak cuma hati doang kayak gitu. Kamu akan sampai pada masa ini. Jadi nikmatilah waktu kamu sekarang untuk mengembangkan diri kamu, karena di sini rasa tanggung jawab itu harus benar-benar terasah. Jadi kemungkinan besarnya memang kamu sebelum bertemu dengan dia akan digembleng dulu. Apakah kamu bisa bertanggung jawab pada diri kamu, pada impian-impian kamu, pada apapun itu yang sekarang menjadi concernnya kamu, kayak gitu ya di sini. Jadi ayo semangat, kamu pasti bisa. Dan di sini ada Knight of Pentacles yang menandakan bahwa pergerakan dia ini pelan. Jadi kamu mungkin akan merasa, kenapa sih kok kita sudah cukup lama dekat tapi kok belum jadian, atau kita udah jadian lama tapi kenapa dia belum seyakin itu buat menuju ke hubungan yang lebih serius. Ya, dia ingin sekali bilang bahwa maaf ya, aku datangnya cukup lama, kamu harus menunggu cukup lama sampai aku bener-bener yakin nanti kalau misalnya kita akan benar-benar dibersamakan. Tetapi yakinlah bahwa kehadiranku yang lama itu akan terbayar dengan segala komitmen yang akan aku berikan ke kamu. Komitmen, kestabilan, kesetiaan, dan keamanan di sini yang gak hanya berupa keuangan yang akan aku usahakan buat kamu, tapi juga hal-hal lainnya yang sudah aku katakan tadi, kayak gitu di sini. Memang pergerakanku lambat dan mungkin kamu akan ngerasa bosen sama aku, tapi yakinlah bahwa aku akan menjadi pasangan yang akan membahagiakan kamu, terutama nanti setelah kita menikah. Dan ya mungkin kamu akan ngerasa aku tuh old school atau kuno dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa mungkin caraku agak-agak kuno atau mungkin penampilan aku biasa-biasa aja, tetapi yakinlah bahwa perjuanganku luar biasa buat kamu. Aku akan memberikan banyak kestabilan di hidup kamu yang mana akan terbayar segala penantian kamu selagi kamu menunggu aku, kayak gitu di sini. Karena ini aku lagi yang cerita ya, Knight of Pentacles itu
erat sekali hubungannya dengan kestabilan sih di sini, karena dia unsur yang paling stabil dari semuanya. Dan sekali lagi, Knight of Pentacles dia gerakannya memang yang paling lambat di antara prajurit lainnya di kartu tarot. Dia memang yang paling lambat, tetapi komitmennya dia luar biasa. Jadi dia tipe yang memang mungkin di sini pelan-pelan ingin mengenali kamu lebih dalam sebelum dia akan bener-bener memastikan untuk nanti bisa bersama dengan kamu. Kayak gitu di sini ya. Jadi dia juga ingin bilang tenang aja, pertemuan kita pasti di waktu yang paling tepat. Maka sekarang kamu healing dulu deh, istirahat dari apa yang selama ini menjadi penat di pikiran kamu, dan kamu lakukanlah yang terbaik buat hidup kamu di sini. Terutama hal-hal yang harus berurusan dengan logika ya, dan pencapaian, terutama lagi tanggung jawab. Kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa pesan lainnya buat kamu dari dia ya. Di sini ada kaset. Oke, ada The Grim Reaper. Ada Twin Flames. Oke. Dia ingin bilang bahwa ya, sekali lagi maaf ya kalau misalnya kamu berharap bertemu dengan jodoh yang hahaha, yang happy go lucky, yang bisa ceria setiap saat, yang penampilannya up to date. Mohon maaf kalau aku di sini datang sebagai orang yang mungkin bagi kamu penampilanku kuno, atau mungkin di sini aku penampilannya biasa-biasa aja, karena memang aku seperti itu. Dan bisa aku katakan ya, dia ini orang yang suka punya pandangan yang agak lampau gitu, dalam artian kalau sekarang kamu berpikir bahwa laki-laki dan perempuan itu harusnya sejajar dan punya tanggung jawab yang sama mengenai pernikahan rumah tangga, mungkin di sini dia masih punya beberapa bibit atau beberapa pemikiran mengenai hal-hal yang pakem-pakem mengenai pernikahan atau dating yang sudah agak-agak kuno, tapi masih dia bawa sampai sekarang. Jadi kamu nanti bisalah ngobrolin hal ini kepada dia. Kalau memang dia tipe yang cukup sedikit banyak agak-agak kuno gitu pemikirannya. Tapi sekali lagi, setiap orang punya kesempatan buat berubah. Siapa tahu aja dengan kehadiran kamu, dia menjadi orang yang lebih terbuka, melek matanya mengenai dating, mengenai pernikahan, apalagi mengenai parenting. Jadi sepertinya kamu dan dia akan mengalami fase-fase yang saling membangun, saling update mengenai kekinian, terutama mengenai pasangan, pernikahan, parenting, gitu-gitulah. Jadi itu dia. Dan ya, kalau misalnya kamu saat ini masih berfokus kepada yang lalu ya, terutama di sini mengenai mantan, barangkali kamu masih pingin balikan ke mantan, atau mungkin masih ada hal-hal mengenai mantan yang terbawa-bawa sampai sekarang, mengenai kemarahan kamu ke dia, dendam kamu ke dia, kecewa kamu ke dia, ya coba healing di sini. Karena di sini kemungkinannya memang teman-teman banyak yang masih terkurung, terpenjara dari hal-hal yang sudah berlalu, yang seharusnya atau bisa kamu usahakan untuk kamu memaafkan, bener-bener memaafkan ya, bener-bener udah nggak merasakan dendam lagi sama dia atau dari mantan kamu ini, maksudku ya. Apapun itu ya sudah, jadikan pelajaran bekal kamu ke depannya sampai nanti kamu bertemu dengan jodoh kamu. Dan ya, apa yang sudah berlalu, apa yang sudah berakhir ya sudah berakhir intinya. Jadi dia pengen bilang kalau sekarang kamu masih ada rasa atau mungkin masih berharap mengenai mantan kamu, atau mungkin di sini masih mengharapkan kesempatan kedua, cobalah untuk lebih pakai logika bahwa segala yang berakhir ya sudah berakhir, nggak bisa diulang kembali. Dan kalaupun di sini kamu sudah selesai hubungannya, ambillah sesuatu dari hubungan yang sudah selesai ini sebagai pelajaran sekali lagi. Karena di sini kalau misalnya kamu masih melihat ke yang ke belakang, kamu jadi sulit melihat kebaikan orang baru yang datang di hidup kamu, terutama di sini jodohnya kamu. Kalau kamu masih melihat ke yang lalu, kamu akan lebih mungkin membanding-bandingkan si orang lama ini dengan yang baru. Jadi kamu nggak bisa setulus itu melihat kebaikan dia, melihat komitmennya dia, melihat perjuangannya dia buat kamu. Maka di sini memang buat teman-teman khususnya yang memilih pile ketiga, coba dibuka pintu hatinya untuk yang berlalu ya sudah berlalu, nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Terutama kalau memang
si mantan kamu ini sudah benar-benar meninggalkan kamu dengan kehidupannya yang baru. Ya sudah, kamu mulailah sesuatu yang baru, kayak gitu di sini pesannya dia kayak gitu. Jadi dengan kamu benar-benar mengikhlaskan masa lalu, kamu lebih bisa menghargai kehadiran orang baru di hidup kamu nanti, kayak gitu. Ada twin flames di sini ya, bahwa orang baru ini, jodoh kamu ini akan membawa banyak keseimbangan di hidup kamu, penyatuan, saling melengkapi satu sama lain, yang mungkin sekarang kamu masih blur atau masih belum bisa membayangkan orangnya seperti apa, sebaik apa dia, tapi yakinlah kamu akan bertemu dengan dia. Yang mana kalau sebelumnya kamu ngerasa hanya kamu yang berjuang, hanya kamu yang berkorban, tapi bersama dengan orang baru ini sama-sama berjuang, sama-sama nanti akan ada momen dia mengalah, kamunya ngalah, dianya support kamu, kamunya support dia gitu loh. Dianya mendengarkan kamu, kamu mendengarkan dia. Jadi balance hubungannya, nggak berat sebelah. Dan di sini twin flames yang nggak literally bener-bener twin flames, tapi di sini lebih kepada saling melengkapi satu sama lain. Kebaikan kamu menutupi kekurangan dia, kebaikannya dia menutupi kekurangannya kamu. Jadi saling bisa menerima di sini. Jadi hubungan yang bener-bener balance. Jadi dia ingin sekali bilang, tolonglah ya sayang, jadi yang sudah berlalu supaya nanti ketika aku datang di hidup kamu lebih terbuka hatinya untuk menerima kehadiran aku, karena aku akan menjadi orang yang akan datang ke kamu, kita berjuang bareng, saling melengkapi gitu loh di sini. Itu pesannya dia buat kamu. Dan beberapa hal lagi di sini ya. Ini sangat mungkin dia jatuh cinta ke kamu karena kamu punya suara yang lembut di sini. Cara bicara kamu yang mungkin menenteramkan hatinya dia, membuat dia merasa nyaman sama kamu. Atau mungkin di sini memang kamu suaranya bagus, kalau nyanyi suara kamu enak, kalau bicara suara kamu menenangkan hatinya dia. Jadi kemungkinan besarnya dia jatuh cinta ke kamu karena kamu kalem, lembut, sesabar itu gitu. Dan di sini bagi dia kamu akan menjadi inspirasinya dia. Mungkin di sini tanggung jawabnya kamu mengenai suatu hal, kebaikan hatinya kamu, kesabaran kamu untuk move on dari yang lalu dan sebagainya. Dan juga bagaimana kamu sangat menghargai komitmen, kamu sangat menghargai kesetiaan, kamu sangat menghargai stabilitas kehidupan, terutama di kisah cinta kamu nanti. Dan bagi dia adalah sebuah keajaiban menemukan kamu. Dari miliaran orang di dunia ini, dia sangat beruntung akhirnya bisa bertemu dengan kamu. Kemudian di sini kamu itu seperti malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dalam artian dia melihat kebaikan kamu yang luar biasa, kebaikan hatinya kamu untuk membahagiakan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu. Maka di sini itu yang menjadi salah satu kunci faktor yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Dan juga bagaimana kamu bisa menjadi diri kamu yang maksimal, utuh, bertanggung jawab, pakai logika gitu. Dan beberapa hal lainnya ya di sini mengenai pesan dia. Ada surrender ya, di sini ada malaikat juga. Jadi memang di sini keyakinan kamu bahwa kamu dan dia pasti akan dibersamakan di momen yang paling tepat, bahwa kamu akan bertemu dengan orang yang paling tepat, bahwa kamu akan selalu dijaga. Bahkan di saat kamu lagi sedih, galau, gusar, marah, kecewa, akan ada yang melindungi kamu. Kalau sekarang sangat mungkin adalah guardian angelnya kamu karena dia belum hadir, tapi nanti ketika dia akan datang di hidup kamu, dia akan menjadi malaikat penjaganya kamu gitu loh, yang bener-bener nyata di samping kamu, yang ketika kamu nangis dia ada, kamu lagi down dia ada, kamu lagi sebel dia ada gitu loh. Jadi sekarang tinggal kamunya yakin apa enggak bahwa dia sudah ada, tinggal menunggu momen pertemuannya bersama dengan kamu. Ada shine di sini, tetaplah bersinar. Walaupun mungkin hari-hari kamu lagi sulit, kamunya lagi mungkin sering menangis mengenai jodoh, kapan aku bertemu jodoh, kenapa lama sekali, kenapa aku sering sekali tersakiti dengan kisah cintaku. Tetaplah bersinar, tetaplah punya harapan bahwa kamu dan dia akan bertemu nanti, tenang aja. Dan tetaplah bersinar menjadi diri kamu. Jangan hanya karena kamu mengejar jodoh, kamu ngerasa kamu harus menurunkan standarnya kamu, atau kamu menurunkan kamu yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau kamu di sini ingin mengejar cita-cita kamu, apapun itu, pendidikan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, lakukan semua yang bisa membuat kamu bahagia dan bisa mengembangkan segala potensi kamu, kecerdasan kamu, kemampuan kamu. Jadi jangan jadikan alasan bahwa nanti jodoh aku takut sama aku kalau aku terlalu berkarir, atau aku terlalu sukses, nanti dia takut sama aku, terutama kalau kamu cewek di sini ya. Tenang aja, kamu akan dipertemukan dengan orang yang justru melihat segala
potensi dan keluar biasaan kamu ini sebagai hal yang akan membuat dia jatuh cinta dan bangga sama kamu. Jadi jangan redupkan diri kamu, cahaya kamu hanya demi mengikuti standar masyarakat yang sebenarnya sudah cukup kuno gitu ya. Jadi tetaplah menjadi kamu yang bersinar dan selalu punya harapan bahwa jodoh kamu akan menghargai segala usaha yang kamu lakukan, segala kebaikannya kamu. Dan ya, butuh kesabaran untuk memang menunggu kehadiran dia. Tapi dengan bersabar ini, kamu akan terlatih untuk bisa melihat kebaikannya dia nanti, menghargai kehadirannya dia. Dan kesabaran kamu ini akan menggembleng kamu, akan membawa kamu pada kesadaran bahwa kamu akan benar-benar bahagia di saat kamu nanti sudah benar-benar bertemu dengan dia. Apalagi saat kamu sudah terikat sebuah hubungan bersama dengan dia, kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Ada realistic expectation di sini buat teman-teman. Kamu boleh aja punya impian mengenai jodoh. Aku ingin jodoh yang kaya raya, ganteng, cantik, luar biasa dan sebagainya, boleh aja. Tapi kamu juga harus realistis. Kadang yang datang itu nggak bisa 100% seperti yang kamu harapkan. Tetaplah yakin ya bukan yakin sih. Jodoh kamu ini manusia yang punya kelebihan, punya kekurangan. Maka realistislah bahwa nanti kamu akan menemukan segala kekurangan dia, dan dia pun nanti akan melihat segala kekurangan kamu. Tinggal gimana kamu bisa nggak tetap bisa berkompromi dengan segala kebaikan dan juga keburukannya dia, kayak gitu. Karena pada akhirnya kamu akan saling melengkapi. Seperti kukatakan tadi, kebaikan dia akan menutupi kekurangan kamu, kebaikan kamu menutupi kekurangannya dia, kayak gitu. Jadi realistis ya, di sini nggak bisa sempurna seperti malaikat gitu, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga jodoh kamu manusia, say. Jangan di sini berpegang pada apa-apa yang memang sudah sebaiknya kamu lepaskan. Jangan terlalu membesar-besarkan hal kecil yang sebenarnya nggak perlu jadi drama atau jadi masalah. Maka di sini coba kamu kurang-kurangin kalau kamu memang tipe yang agak-agak drama. Karena kedepannya aku lihat kamu harus lebih banyak pakai logika. Jadi kurang-kurangin drama, kurang-kurangin merasa bahwa kamu menjadi orang yang paling sedih sedunia. Karena dengan begitu kamu jadi nggak bisa optimis mengenai cinta dan kehadiran dia ya. Jadi tidak perlu banyak drama. Di sini kartunya lompat-lompat sendiri ya. Sebentar. Believe in yourself, percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu itu berharga, kamu layak buat jatuh cinta lagi, kamu layak dicintai. Jadi percaya bahwa kamu tuh luar biasa. Apapun kata orang, kamu cantik atau kamu ganteng di mata jodoh kamu nanti. Jadi tetaplah maksimalkan segala hal yang bisa kamu maksimalkan sekarang, yang bisa kamu perjuangkan sekarang. It's okay to be different. Nggak apa-apa kalau kamu ngerasa kamu tuh beda. Beda di sini macam-macam, beda pola pikirnya, beda penampilannya, beda jalan hidupnya dengan orang lain dan sebagainya. Karena keunikan kamu inilah yang akan menjadi salah satu faktor yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu. Jadi bahagialah dengan diri kamu, terima diri kamu apa adanya. Menjadi berbeda tuh nggak menakutkan, menjadi berbeda itu kadang menjadi keunikannya kamu. Jadi terima diri kamu apa adanya, baik buruknya kamu. Dan ya, sekarang aku akan masuk kepada charm. Ini adalah zodiak. Bisa jadi ini zodiak kamu atau sangat mungkin kamu akan dealing dengan orang-orang yang berzodiak Scorpio, Aquarius, Virgo, Leo, Libra, Cancer, Gemini, Sagittarius. Kemudian di sini ada unsur nama dia, kemungkinannya adalah unsur nama ya. K, A, Q, T, M, L, D, K, F, dan Z. Kemudian ini ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia nanti ya. 22, 20, 29, 3, 6, 9, 2, 8, 29, dan 3. Kemudian detail lain mengenai dia, sebentar. Dia ini family oriented ya. Dalam artian dia sangat menyayangi keluarganya. Dan kemungkinan besarnya kedepannya dia juga akan mudah-mudahan menyayangi keluarga kamu. Akan mengajak kamu membangun keluarga yang membahagiakan. Dia juga sangat mungkin menjadi
suami atau istri yang luar biasa, ayah atau ibu yang bisa menjadi contoh terbaik buat anak-anaknya kayak gitu. Jadi bagi dia keluarga itu penting, prioritas gitu. Ada kemungkinan di sini dia punya hobi alat musik atau bidang pekerjaan atau pendidikan dia berkaitan dengan musik. Alat musiknya apapun di sini, bisa gitar, piano, biola dan sebagainya ya. Di sini ada kemungkinan juga bahwa dia ini sangat mungkin suka dengan anime atau manga komik Jepang ya. Dan di sini mungkin juga dia suka cosplay, acara-acara event cosplay. Mungkin dia wibu, tapi ya itulah dia. Kemudian di sini ada jam pasir, dalam artian di sini dia orang yang tepat waktu kelihatannya. Jadi mungkin memang dia tipe orang yang sangat bertanggung jawab dan bagi dia penting untuk tepat waktu pada banyak kegiatan. Jadi kalau memang demikian, kamu pastikan kamu bukan tipe orang yang suka ngaret ketika janjian. Bagi dia waktu itu berharga dan tidak boleh dibuang-buang begitu aja ya. Kemudian di sini ada hitam atau abu-abu. Ini bisa menjadi warna kesukaan dia atau menjadi warna yang paling sering dia pakai di outfit atau pakaian-pakaiannya dia ya. Di sini kemudian di sini ada kemungkinan juga dia bekerja di bidang hukum, entah di sini mungkin pengacara atau pendidikan dia berhubungan dengan hukum, di bagian legal atau mungkin ya di pengadilan juga bisa, pekerjaan apapun yang berhubungan dengan hukum ya. Kemudian di sini ada musik ya, kemungkinan memang dia di sini orang yang sangat-sangat gemar dengan musik atau suka dengar lagu-lagu, atau mungkin memang bidang pekerjaan dia sangat dekat dengan musik, penyanyi atau di rekaman dan seperti itulah. Kemudian di sini ada koper yang menandakan dia juga kemungkinannya suka traveling kemanapun lah di sini, ke dalam kota, dalam negeri, luar negeri, dan ya sangat mungkin juga ada kemungkinan LDR di sini karena mungkin pertemuan kamu dan dia butuh koper gitu, yang mana ya berarti mungkin naik pesawat, naik kereta gitu ya. Ada kemungkinan dia pakai kacamata sesederhana itu, atau dia orang yang cerdas di sini ya. Kemudian ada popcorn. Di sini lebih mungkin bahwa dia ini suka nonton film genre apapun. Mungkin kamu juga akan punya kenangan-kenangan manis nonton di bioskop manapun itu berdua gitu ya, terutama kalau kamu dan dia sama-sama penyuka film. Jadi itu dia yang bisa aku reading mengenai jodoh kamu. Semoga aja buat teman-teman yang memilih file ketiga ini, kamu akan dipertemukan dengan orang yang seluar biasa ini. Silahkan amini dan afirmasi segala energi positifnya, dan semoga aja pertemuan kamu dan dia akan membawa kamu pada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.